Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nas wal hijarah, ila akhir ayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayuhal hadir jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita telah dapat berkumpul di masjid yang amat mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kesejahteraan baik lahir maupun batin, sehingga kita nantinya mampu dipertemukan oleh Allah pada kesempatan di salat Jumat di hari, di bulan ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan buat seorang hamba Allah yang paling indah kata-katanya, yang paling khusyuk rukuk sujudnya, yang paling ikhlas sodakonya, yang paling mabrur hajinya, yang paling arif, paling adil cara memimpinnya tanpa membentuk suatu pansus ini pansus itu ataupun komisi ini komisi itu. Bahkan ia mengatakan, kalau seandainya putri aku yang bernama Fatimah Az-Zahra yang mencuri, biarlah aku yang memotong tangan ataupun jari jemarinya. Siapa lagi kalau bukannya baginda agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Saffatullah. Ayuhal hadir jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah di Jumat di tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2022 Miladiah. Kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ayuhal hadir jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita saat ini sudah di ujung tahun miladiah, yakni pada hari ini sudah tanggal 30 Desember, artinya beberapa waktu ataupun jam ataupun menit kita akan memasuki tahun baru miladiah, yakni 2023. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalaulah waktu per waktu, hari per hari, jam per jam, menit per menit, kita hendaknya selalu bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita ini apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita senantiasa dapat memanfaatkan waktu mulai menit per menit ataupun jam per jam ataupun hari per hari untuk diisi amal perbuatan kita dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita analisa dan evaluasi, kalau akhir tahun itu mungkin perusahaan, mungkin instansi, ataupun mungkin seorang yang mempunyai usaha lainnya, pasti dia akan menganalisa dan mengevaluasi apa yang diperoleh selama 1 tahun yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan, dan apa program tahun depannya. Kalau kita lihat dan kita analisa, di akhir tahun 2022 ini berbagai macam peristiwa banyak kita temui. Yang pertama, kita lihat peristiwa yang ada di Malang, peristiwa Kanjuruhan. Beberapa saudara kita, mulai anak-anak, remaja, orang tua, ibu-ibu, kaum remaja meninggal dunia. Kemudian kalau kita lihat sekali lagi peristiwa terjadinya gempa di Kanjuruhan. Beberapa keluarga, anak, istri, suami yang dipisahkan oleh karena gempa tersebut. Ada yang meninggal dunia, ada yang masih saat ini dirawat di rumah sakit dan belum ada tempat tinggalnya. Atau beberapa lagi yang berakhir lagi, yakni peristiwa di Garut. Sama peristiwanya tentang gempa juga. Dan yang tak kalah pentingnya, yakni beberapa peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah, di antaranya mungkin gunung meletus, yakni Gunung Semeru. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau seorang ilmuwan boleh ia berpikir ini karena begini, karena begitu, ataupun karena getaran bumi, ataupun alasan itu. Namun kalau kita kaum muslimin, kita kembalikan siapa yang menciptakan alam semesta ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mempunyai alam semesta ini Allah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, tepatnya surah Yasin, dan kita kaitkan dengan kalaku kita yang menumpang ini, kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, tepatnya apa? Kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, tepatnya surah Yasin. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan, mungkin itu peringatan, musibah, ataupun jiwa kita terpisah ataupun diambil oleh Allah untuk menghadap Allah dengan berbagai cobaan ataupun peringatan dari Allah. Kita lihat di dalam surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukkirtum bal antum qaumun musun. Kalau kita lihat artinya, mereka utusan itu datang dan berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri, kata Allah. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kenapa kita lihat ayat tersebut ataupun ayat Al-Quran surah Yasin tersebut? Kita sering berikrar di dalam solat. Kita berniat melaksanakan baik itu solat sunnah ataupun solat wajib. Kemudian setelah itu kita berjanji kepada Allah. Apa janji kita kepada Allah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu janji kita ketika melaksanakan solat. Kemudian kita mengangkat takbir, membesarkan Allah, Allahu Akbar. Namun tingkah laku kita, ucapan antara perbuatan dengan kita mungkin jauh beda. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara ucapan dengan perbuatan kita jauh bedanya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian peristiwa-peristiwa tersebut yang kami sebutkan di atas tadi, kita kaitkan dengan ayat Al-Quran surah Al-Qasas ayat 59. Allah memperingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsu fi
biha rasulah يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. Kalau kita kaitkan, kenapa kita membaca ayat tersebut, yakni surah Al-Qasas ayat 59? Kalau kita kaji maknanya karena banyaknya kezoliman, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri sebelum dia mengutus seorang rasul, yakni nabi, kemudian tiba di suatu tempat ataupun kotanya, kemudian membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan suatu penduduk ataupun masyarakat negeri tersebut kecuali penduduknya telah melakukan kezoliman. Artinya kalau kita kaitkan, sudah banyaknya kezoliman yang ada di muka bumi ini. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di ayat lain Allah memperingatkan kita kembali, tepatnya surah Al-Waqiah. Kenapa Allah menurunkan berbagai musibah, bencana? Di antaranya Allah mau menunjukkan kuasanya di hadapan masyarakat ataupun negerinya ataupun umat yang ada di muka bumi ini. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Waqiah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Maka mengapa jika kamu tidak aku kuasai, kata Allah, kamu itu tidak akan dapat, tidak akan bisa mengembalikan ruh ataupun nyawamu itu ke tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kaitkan banyak ayat Al-Quran tentang mengkaji kekuasaan Allah di muka bumi ini. Di antaranya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhir ayat. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau kita lihat secara zahir dan kita kaitkan dengan secara batin, berbagai macam musibah bencana telah digariskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Itu kita lihat secara mata kepala kita sendiri. Namun secara batin kita kaitkan, kita ini yang mempunyainya adalah Allah. Namun kita belum sadar kita bahwa kita dikuasai oleh Allah. Makanya kezaliman, kemunafikan, kemaksiatan masih banyak. Bahkan kita tidak takut menantang Allah dengan jelas. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada aku, kata Allah, apabila ia mendengar lantunan kalam ilahi akan bertambah, akan bergetar hatinya, akan bertambah imannya. Kalau kita lihat banyak ayat-ayat Allah, hujan ayat Allah, apalagi gempa, musibah ayat Allah, namun kita belum sadar, seolah-olah kita tidak akan bergetar sebelum antara ruh kita berpisah dengan jasad kita. Wahai diri kita, cepat sadarlah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu,
marilah kita selaku kaum muslimin, selaku pemimpin di dalam keluarga, kita ingatkan kembali anak keturunan kita, istri kita. Boleh kita bangga anak kita pendidikannya S1, S2 mungkin, kerja sini, kerja situ, ataupun pintar bahasa ini, pintar bahasa itu. Namun yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita telah membimbing mereka bagaimana bacaan Al-Qur'annya, bagaimana bacaan solatnya, apa yang mereka perbuat ketika kita menjelang syakaratul maut yang nantinya akan membimbing kita mengucapkan la ilaha illallah. Apa mereka yang kita bangga-banggakan itu? Mobil kita lebih dari 5. Apakah harta kita nanti yang akan kita bangga-banggakan itu? Itu menjadi bahan renungan kita di akhir tahun. Bagaimana kita merenungi akhir tahun 2022 ini? Apakah kita telah menamatkan ayat suci Al-Quran sebanyak 30 juz tersebut? Apakah sebagian harta kita sumbangkan untuk kegiatan masyarakat, untuk amal ibadah kita sebagai tabungan kita di akhirat kelak? Dan bagaimana diri kita ketika kita nantinya berpisah dengan anak istri? Apakah kita setelah memberikan aset? Makna aset tadi bukan harta saja. Bagaimana amal anak kita? Apakah mereka telah diajari sholat? Apakah mereka telah diajari membaca Al-Quran? Apakah mereka telah tahu ini yang haram, ini yang halal, ini yang makruh, ini yang mubah? Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam ayat Al-Quran sudah jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum keluarganya, khususnya wanita, anak keturunan kita. Nanti kita di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Kau kemanakan umurmu? Ma rabbuka wa man nabiyuka? Belum kita berhadap ketika hari perhitungan ataupun yaumil hisab. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu menjelang akhir tahun ini mari kita renungkan, jangan justru kita heboh meramikan tahun baru dengan kemaksiatan, dengan melanggar perintah Allah, mabuk-mabukan sampai pagi. Kalau kita analisa dan evaluasi, ada teman kami seorang yang bekerja di suatu apotik. Menjelang akhir tahun ini berapa banyak? Saya tanya, menjelang akhir tahun ini berapa banyak alat kontrasepsi itu habis laris katanya. Nah, ini menjadi bahan renungan kita. Seolah-olah kita ini memang menantang Allah. Seolah-olah hukum Allah itu sebatas ucapan. Kita tantang Allah. Oleh karena itu, manfaatkanlah akhir tahun ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kita renungi kemana anak-anak kita. Apa menghadiri suatu zikir, atau justru sibuk membeli ini, membeli itu, ikut meramaikan tahun yang belum tahu asal muasalnya itu. Kita manfaatkan senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Kita bimbing anak istri kita untuk beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan umur kita, karena kita belum tahu sampai kapan kita berkumpul dengan anak istri kita. Kalau ada jaminannya, asuransinya, silakan. Namun belum ada yang bisa menjamin kita bisa ketemu dengan anak istri kita besok pagi ataupun waktu asar nanti. Tinggal kita sendirilah yang memilih menggiring anak istri kita ke jannah atau justru merobohkan mereka di nar, ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu, selaku khotib pada siang hari ini, kami mengingatkan kembali di akhir tahun ini, tingkatkan amal ibadah, perbanyak amal soleh, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa mengingatkan anak istri kita, karena kita-kita ini nanti akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan senantiasa kita diberikan oleh Allah kesehatan di dalam ridhonya, senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan selalu ingat pesan orang tua kita, selalu mendoakan kedua ibu bapak kita, dan senantiasa menyambungkan tali silaturahmi. Insya Allah kita akan selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'ah wa takhir lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa'azzim fin nasi bil haji ya'ti rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kullin fajjin amiq. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi umrana wa fi rizqina wa fi auladina wa jammi a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi umrana wa fi rizqina wa fi auladina wa jammi a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana wa hawil lana ilal Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah wa Masjidil Aqsa fi Palestin wa narji'u ilaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami berkumpul di tanggal akhir tahun 2022 miladiah ini. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, perlindungan darimu ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami anak keturunan yang soleh dan solihah sesuai doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk orang tua kami yang saat ini masih bersama kami di dunia ini, ya Allah, sehatkan selalu ya Allah, berikanlah kekuatan, perlindungan, serta turunkanlah rahmat untuknya senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Untuk orang tua kami ya Allah, terutama bapak ataupun ibu kami yang telah tiada, yang saat ini telah terbujur kaku di alam kubur, mungkin tinggal rambutnya, mungkin tinggal tulang belulangnya, atau tidak ada sama sekali jasadnya di alam kubur ya Allah, yang sewaktu mereka hidup di dunia ya Allah, sering kami membentak mereka, menyakiti mereka, padahal kami tahu ya Allah peringatanmu, fala taqul lahum uf, jangan berkata ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, karena kami akan rindu akan kedua orang tua kami, terutama ibu kami yang telah tiada tersebut ya Allah. Kumpulkanlah kami ya Allah bersama mereka nantinya di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah.
Ya Allah, ya Ilahi Rabb, kami rindu akan belayan kasih sayang kedua orang tua kami tersebut, terutama ibu kami. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دوام فيها سبحانك اللهم، تحيات فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أقم الصلاة. الله أكبر الله